Saat kakiku tergelincir di tebing curam Gunung Bromo, aku pikir ini adalah akhir dari segalanya. Tapi tiba-tiba, derap kaki kuda mendekat dengan cepat dan seorang pria bertopi lebar melompat turun, tangannya yang kuat menangkap lenganku tepat sebelum tubuhku jatuh ke jurang yang dalam. Napasku tersengal, jantung berdegup kencang, dan mataku bertemu dengan matanya yang tajam namun penuh kepedulian. "Tenang, nak. Aku di sini," katanya dengan suara dalam yang tenang, seperti angin yang menyapu padang rumput sana di bawah kami. "Aku bernama Dimas, 28 tahun, karyawan kantor di Jakarta yang kabur dari kota karena tekanan yang tak tertahankan. Keluargaku terus mendesak pernikahan dengan anak teman ayah, pekerjaan yang membosankan, dan rahasia yang aku simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Aku laki-laki yang mencintai laki-laki, tapi di Indonesia ini, pengakuan seperti itu seperti bom waktu yang siap meledakkan segalanya. Aku memilih mendaki sendirian ke Bromo pagi itu, berharap udara dingin dan pemandangan matahari terbit di atas lautan pasir bisa menyembuhkan kekacauan di kepalaku. Tapi hujan semalam membuat tanah licin, dan sekarang aku berdiri gemetar di pelukan pria asing ini. "Namanya Ari," kata dia sambil membantuku berdiri. Dia seorang penunggang kuda lokal yang sering membawa wisatawan berkeliling kawasan Bromo dengan kudanya yang setia bernama Bima. Tubuhnya kekar karena kerja lapangan setiap hari, kulitnya kecoklatan oleh matahari, dan senyumnya sederhana tapi membuat aku merasa aman untuk pertama kalinya dalam waktu lama. "Kamu sendirian? Berbahaya sekali di sini kalau tidak kenal medan," katanya sambil memeriksa luka gores di tanganku. Aku mengangguk pelan, tak sanggup menjelaskan bahwa aku memang sengaja lari dari segalanya. Ari mengajakku turun ke pondok kecilnya di pinggir desa Tosari, tak jauh dari jalur pendakian. Di perjalanan dia bercerita tentang hidupnya yang sederhana, merawat kuda, membantu petani, dan sesekali membimbing turis asing. Aku mendengarkan sambil berjalan di samping Bima yang berjalan pelan. Udara pagi masih sejuk, kabut tipis menyelimuti bukit-bukit hijau, dan untuk sesaat aku lupa akan masalahku di Jakarta. Tapi saat kami tiba di pondok kayu sederhana itu, teleponku bergetar. Ibuku menelepon lagi, suaranya penuh harap, "Dimas, kapan kamu pulang? Tante Lina sudah siapkan lamaran untukmu." Aku mematikan ponsel tanpa jawaban. Ari melihat ekspresiku dan tak bertanya banyak. Malam itu, di depan api unggun kecil, dia menyodorkan secangkir teh jahe hangat. "Kadang, lari ke gunung bukan untuk kabur, tapi untuk menemukan apa yang hilang di dalam diri sendiri," katanya pelan. Aku tak menjawab, tapi kata-katanya seperti menyentuh luka yang selama ini aku tutupi. Aku tak tahu saat itu, pertemuan ini akan mengubah segalanya selamanya. Kami duduk lama, angin malam Bromo berhembus lembut, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara aku memandang pria di depanku ini. Pagi berikutnya, matahari baru saja terbit di atas kawah Bromo ketika Ari membangunkanku dengan secangkir kopi panas. "Mau ikut aku menggembala kuda hari ini? Angin segar pasti bantu pikiranmu jernih," ajaknya dengan senyum yang tak bisa aku tolak. Aku mengangguk meski kakiku masih pegal dari kejadian kemarin. Kami berjalan menyusuri padang rumput luas, Bima dan dua kuda lain berlari bebas di depan kami. Ari bercerita tentang masa kecilnya di desa ini, bagaimana ayahnya mengajarinya menunggang kuda sejak kecil, dan bagaimana dia memilih tinggal di sini daripada pindah ke kota seperti saudara-saudaranya. "Di sini aku bebas, Dimas. Tak ada orang yang menghakimi pilihan hidupku," katanya sambil menepuk punggung Bima. Aku merasa iri. Hidupku di Jakarta penuh dengan topeng. Di kantor, aku harus tersenyum saat rekan kerja bercerita tentang pacar mereka, sementara aku menyembunyikan perasaanku terhadap seorang teman kuliah dulu yang kini sudah menikah. Sore harinya, kami duduk di tepi sungai kecil dekat pondok. Ari mengajarkanku cara menyikat bulu kuda dengan benar. Tangan kami sesekali bersentuhan dan aku merasakan getaran aneh yang tak pernah aku rasakan sebelumnya.
Kamu kelihatan seperti orang yang membawa beban berat, Dimas. Mau cerita? Tanyanya tiba-tiba. Aku ragu sejenak, tapi udara segar dan matanya yang tulus membuatku membuka mulut. Aku ceritakan sedikit tentang keluargaku yang konservatif, ibu yang selalu bilang laki-laki harus menikah dan punya anak, ayah yang mengharapkan aku meneruskan bisnis keluarga. Aku tak berani bilang yang sebenarnya, bahwa aku tak pernah merasa tertarik pada perempuan. Ari mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk pelan. Setiap orang punya cerita sendiri. Yang penting jangan biarkan cerita itu mengikatmu selamanya, katanya. Malam itu kami makan nasi goreng sederhana di pondok. Dia bercerita tentang sahabatnya yang dulu pergi ke kota dan tak pernah kembali karena tak tahan dengan desas-desus desa. Aku merasa semakin dekat dengannya, seperti ada ikatan tak terlihat yang mulai terbentuk. Keesokan harinya, saat kami naik ke puncak untuk melihat sunrise, angin kencang membuatku hampir terpeleset lagi. Ari langsung memegang bahuku, tubuh kami saling menempel sesaat. Aku bisa mencium aroma sabun dan rumput di bajunya. Jantungku berdegup tak karuan. Malam harinya, saat hujan turun deras, kami duduk di dalam pondok sambil mendengarkan suara air hujan. Ari berbagi cerita tentang kehilangan ibunya tahun lalu, bagaimana dia merasa sendirian tapi belajar bangkit dengan merawat kuda-kudanya. Aku merasa air mataku hampir jatuh. Untuk pertama kali, aku merasa ada orang yang benar-benar melihat aku, bukan sekadar Dimas si anak baik yang patuh. Perasaan hangat itu tumbuh pelan, tapi aku takut mengakuinya. Di Indonesia ini, cinta seperti ini masih dianggap salah oleh banyak orang. Tapi di sini, di gunung ini, bersama Ari, semuanya terasa mungkin. Hari ketiga, kami memutuskan menjelajahi sana lebih jauh. Ari naik bima, aku naik kuda yang lebih jinak bernama Lestari. Angin bertiup kencang, membawa aroma rumput kering dan tanah basah. Kami tertawa saat Lestari berlari kecil mengikuti bima. Ari mengajakku berhenti di sebuah bukit kecil untuk istirahat. Di sana, dia bercerita lebih dalam tentang mimpi-mimpinya yang tak pernah dia kejar karena tanggung jawab di desa. Kadang aku ingin pergi, Dimas. Tapi di sini aku punya akar, katanya. Aku balas bercerita tentang pekerjaanku yang membosankan, tentang teman kantor yang selalu bertanya kapan aku menikah. Aku hampir bilang tentang perasaanku yang sebenarnya, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Sore harinya, teleponku berdering lagi. Kali ini ayahku. Dimas, kamu di mana? Ibu khawatir. Tante Lina sudah menunggu jawabanmu. Aku berbohong bilang aku sedang dinas keluar kota. Saat aku tutup telepon, Ari melihat ekspresiku yang gelisah. Keluarga adalah yang paling sulit, ya, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Malam itu, di depan api unggun, kami berbagi cerita tentang masa lalu. Aku akhirnya berani cerita bahwa aku pernah punya perasaan pada seorang pria di kampus, tapi aku kabur karena takut. Ari diam sejenak, lalu tersenyum lembut. Cinta itu tak selalu seperti yang orang bilang, Dimas. Yang penting itu tulus. Kata-katanya seperti cahaya di kegelapanku. Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Saat kami berbaring di tikar di luar pondok, bintang-bintang di langit Bromo begitu terang, aku merasa ingin dekat dengannya lebih dari sekadar teman. Tapi aku takut. Takut kalau ini salah, takut kalau keluargaku tahu. Keesokan paginya, kami membantu tetangga Ari memperbaiki pagar kandang. Tangan kami kotor tanah, tapi kami tertawa bersama. Saat istirahat, Ari memandangku lama. Kamu punya mata yang jujur, Dimas. Jangan sembunyikan apa yang kamu rasakan. Aku tersipu, tak berani balas pandangannya. Siang itu, seorang teman Ari dari desa datang berkunjung. Mereka mengobrol tentang desa, tapi saat teman itu pergi, Ari bilang pelan, orang desa kadang suka bergosip. Tapi aku tak peduli. Aku mulai menyadari perasaanku semakin kuat.
Malam harinya, saat hujan rintik, Ari memegang tanganku saat kami berjalan kembali ke pondok. Sentuhan itu hangat dan aku tak melepaskannya. Konflik batinku semakin besar. Apakah ini cinta? Apakah aku berani menghadapi dunia di luar gunung ini? Hari kelima semuanya mulai berubah. Pagi itu aku menerima pesan dari rekan kantorku di Jakarta. Dimas, ibumu telepon kantor. Katanya kamu hilang. Kamu baik-baik saja. Aku panik. Ari melihat wajahku pucat dan bertanya apa yang terjadi. Aku cerita sedikit tapi tak bilang yang sebenarnya. Saat siang, seorang sepupuku tiba-tiba muncul di desa. Diceritakan orang desa bahwa ada pendaki dari Jakarta yang menginap di pondok Ari. Sepupuku memaksa aku pulang. Keluarga sedang menunggu lamaran Dimas. Jangan buat malu. Aku melihat Ari dari kejauhan, dia sedang merawat Bima. Ada rasa sakit di dadaku. Saat aku berbicara dengan sepupuku di pondok, Ari mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Malam harinya, dia diam saja. Kamu malu dengan aku, ya? Karena aku hanya koboi desa, tanyanya tiba-tiba dengan suara dingin. Aku terkejut. Bukan begitu, Ari. Aku. Kata-kataku tak keluar. Dia pergi ke kandang meninggalkan aku sendirian. Aku menangis malam itu. Pengertianku tentang diri sendiri semakin jelas, tapi ketakutan akan penolakan keluarga dan masyarakat membuatku lumpuh. Pagi harinya, Ari masih cuek. Kami bekerja bersama tapi tak bicara banyak. Saat makan siang, dia bilang, mungkin lebih baik kamu pulang ke Jakarta. Di sini tak ada tempat untuk orang seperti kamu yang masih ragu. Kata-kata itu seperti pisau. Aku merasa dikhianati oleh ketakutanku sendiri. Sore harinya, aku memutuskan turun gunung. Di perjalanan, Ari mengantar dengan kuda tapi tak bicara. Saat kami berpisah di pinggir jalan, dia hanya bilang hati-hati, Dimas. Aku naik bus ke Jakarta dengan hati hancur. Di rumah, ibuku memelukku erat, ayahku sudah siapkan pesta lamaran kecil. Aku tersenyum palsu, tapi pikiranku selalu kembali ke Ari. Malam itu, aku menerima pesan dari teman lama yang tahu rahasiaku. Kamu harus jujur pada diri sendiri, Dimas. Jangan biarkan Norma menghancurkanmu. Aku tak bisa tidur. Kesalahpahaman dengan Ari, tekanan keluarga, semuanya bertumpuk. Aku sadar aku harus memilih. Di Jakarta semuanya terasa asing. Kantor penuh dengan obrolan tentang pernikahan rekan kerja, keluargaku terus mendesak tanggal pertunangan. Aku berusaha melupakan Ari, tapi setiap malam mimpiku kembali ke Gunung Bromo, ke senyumnya, ke sentuhan tangannya. 1 minggu kemudian aku tak tahan lagi. Aku menelepon Ari, tapi dia tak angkat. Aku putuskan naik kereta kembali ke Bromo. Saat tiba di desa, hujan deras. Aku berlari ke pondok Ari, basah kuyup. Dia membuka pintu, matanya terkejut. Kenapa kamu kembali? Tanyanya dingin. Aku menangis di depannya. Aku tak bisa hidup dengan kebohongan lagi, Ari. Aku mencintaimu. Sejak pertama kamu selamatkan aku di tebing itu. Dia diam lama lalu memelukku erat. Aku juga takut, Dimas. Di desa ini orang akan bicara. Tapi aku tak mau kehilangan kamu. Kami bicara sepanjang malam. Aku ceritakan semua tentang keluargaku, tentang ketakutanku akan masyarakat. Ari cerita bahwa dia pernah punya hubungan serupa dulu, tapi berakhir karena tekanan desa. Pagi harinya, kami memutuskan menghadapi bersama. Tapi saat itu, sepupuku menelepon lagi, kali ini dengan ancaman akan bilang ke ayahku kalau aku tak pulang. Aku harus pulang sebentar. Di Jakarta, aku akhirnya berani bicara dengan ibuku. Bu, aku tak bisa menikah dengan perempuan. Aku mencintai laki-laki. Ibuku menangis, ayahku marah besar. Mereka bilang aku menghancurkan harapan keluarga.
Aku merasa hancur, tapi ada kekuatan baru di dalam diriku. Aku korbankan pekerjaan dan rumah untuk sementara, kembali ke Bromo dengan tas penuh barang. Ari menyambutku di stasiun kecil. Kami berpelukan lama di bawah hujan. Kamu berani sekali, bisiknya. Tapi konflik belum selesai. Teman Ari di desa mulai bergosip, ada yang menjauhi kami. Aku merasa bersalah, tapi Ari bilang kita hadapi bersama. Puncak krisis datang saat ayahku datang ke Bromo marah besar. Kamu pilih hidup seperti ini, teriaknya. Aku berdiri tegar, memilih Ari. Setelah ayahku pergi dengan kecewa, aku dan Ari duduk di bukit Aurit kami. Matahari terbenam di atas Bromo, warna oranye memenuhi langit. Aku tak menyesal, Ari. Kamu mengajariku mencintai diri sendiri, kataku pelan. Dia memegang tanganku erat. Kita akan bangun hidup baru di sini. Mungkin buka usaha kecil dengan kuda untuk turis yang tak menghakimi. Kami mulai merencanakan masa depan meski tahu jalan masih panjang. Keluargaku perlahan mulai menerima, ibuku menelepon seminggu kemudian, suaranya lembut, pulanglah sesekali, nak. Kami tetap keluargamu. Teman-teman di desa mulai terbiasa, ada yang mendukung diam-diam, aku tumbuh menjadi pria yang lebih kuat, tak lagi lari dari siapa diriku. Setiap pagi aku bangun di samping Ari, mendengar napasnya yang tenang, dan tahu bahwa perjalanan ini layak. Cinta kami sederhana, penuh pengertian, dan itu cukup. Sekarang saat kami menggembala kuda bersama, aku sering ingat hari pertama di tebing itu. Ari menyelamatkan nyawaku, tapi lebih dari itu, dia menyelamatkan jiwaku. Kami tak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kami siap menghadapi. Di Indonesia ini, perjuangan masih ada, tapi kami punya harapan. Apakah mencintai sesama jenis berarti mengkhianati keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?